Apa kabar? Berjumpa lagi, wahai para babuk people, bersama channel Ngebek Official yang akan menuntun beberapa waktu ke depan untuk produktif kalian, biar tidak terus menjadi babuk people. Oke, langsung saja kita akan mencari berita-berita berkualitas dan akan memilih the one and only berita yang sangat berbobot, bebet, dan bubut dari Google ini yang kita akan, sepertinya ini bagus untuk meneruskan berita yang kemarin dan sangat relate. Guntur Romli, semoga Prabowo menang terus di survei. Siapa ya Guntur Romli ini? Saya penasaran. Jadi kita pilih berita ini saja. Oke, check it out. Dari Detik News. Guntur Romli, semoga Prabowo menang terus di survei. Ganjar di Pilpres. Dari judulnya ini sangat babuk sekali penyusun judulnya ini, maksudnya apa ini? Sangat tidak menarik minat baca ya. Semoga Prabowo menang terus di survei, Ganjar di Pilpres. Maksudnya apa ini? Sebagai kaum babuk people, ini sangat-sangat low budget quality. Apakah pengarangnya sedang low budget? Kita tidak tahu ya, karena babuk people tidak pernah mengurusi ekonomi orang lain, karena ekonomi sendiri masih babuk. Kita bacakan. Jakarta, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengatakan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran berpeluang besar menang di Pilpres 2024. Dilihat dari beberapa hasil survei, politikus PDIP Guntur Romli mengaku optimis Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud menang di Pilpres. Juru bicara tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud ini meminta Kaisang untuk melihat pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Guntur kembali menegaskan pihaknya optimis Ganjar Mahfud akan memenangkan Pilpres 2024. Kaisang perlu melihat sejarah Pilpres 2014 dan 2019 di mana banyak survei-survei yang memenangkan Prabowo. Ternyata yang menang di Pilpres itu Jokowi. Bahkan Prabowo 2 kali sujud syukur karena merasa menang di Pilpres tahun 2014 dan 2019 di aspalan, ujarnya. Kaisang sebelumnya menyampaikan soal sejumlah hasil survei yang menempatkan Prabowo Subianto Gibran di posisi pertama. Kaisang mengatakan Prabowo dan Gibran punya peluang besar menang di pemilu 2024. Oleh sebab itu, Kaisang mengatakan bergabungnya PSI ke koalisi partai pendukung Prabowo Gibran diharapkan dapat berdampak pada raihan suara PSI di Pileg 2024, sehingga partai berlambang bunga mawar ini dapat kursi di DPR RI. Langsung next. Hal ini disampaikan Kaisang saat deklarasi pembentukan relawan sedulur Kaisang Jokowi di Elza Syarif Law Office Menteng, Jakarta Pusat. Langsung Kaisang berpendapat Prabowo Gibran sudah bisa dipastikan menang jika data dalam sejumlah survei benar. Kalau apa sesuai data yang ada di survei-survei, walaupun ada survei yang bilang beliau nomor 2, ya enggak apa-apa imbuh Kaisang. Nampaknya berkaitan dengan judul dan isi, ini
ini sangat-sangat tidak begitu epic. Seharusnya judulnya Guntur Romli vs Kaisang Pangarep, gitu lebih. Guntur Romli dan Kaisang Pangarep adu apa ya, adu keunggulan atau apalah ya, intinya itu bagus tuh. Guntur Romli vs Kaisang Pangarep .2 apa gitu ya Mbak ya. Aduh, sangat berat sekali bagi babuk people untuk melihat atau digiring ke ranah politik, karena gaweani cuma babuk saja, tidak berpikir keras. Tapi tenang saja, sebagai orang yang hidup pada detik ini, kita harus selalu mengambil atau melihat sudut positif dari segala hal, termasuk politik, meskipun berat ya, biar tidak menjadi babuk people. Dari berita ya tadi kita disuguhkan bahwa Kaisang Pangarep optimis karena survei yang dilakukan lembaga-lembaga survei saat ini menunjukkan bahwa Prabowo Gibran mengungguli atas kedua paslon lainnya, dan ditambah lagi dengan dirinya yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang ikut berkoalisi dengan paslon nomor 2, Prabowo Gibran dapat menjadikan optimisasi lebih karena ada satu pasukan koloni lagi yang mendukung mereka, yang ya sebenarnya mendukung kakaknya. Kemudian ada tadi siapa, Romli tadi, Bapak Romli menyatakan menyangkal dari pendapat Kaisang. Coba lihat dulu sejarahnya lembaga survei di tahun-tahun pilpres sebelumnya menunjukkan siapa yang menang survei sebelum hari H pencoblosan presiden tidak menjamin akan menjadi presiden. Itulah kecupan ancaman dari seorang PDIP kader yang sangat menyeruduk sampai ke tulang rusuknya ya, cukup mengerikan. Dan sisi positifnya itu bagus sekali karena masing-masing tim sukses mendukung pasangan atau jagoannya masing-masing. Itu sangat menunjukkan sikap militan terhadap identitas dirinya yang ya, itu bagus bagi kehidupan kita. Militan boleh, yang penting damai. Nampaknya itu adalah kata mutiara yang cocok untuk penutupan pada segmen ini. Terima kasih, silahkan meng-subscribe ya kalau Anda tidak suka. Sekian.